Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi di video kali ini kita nggak mancing dulu ya, tapi kita akan review akuarium, kemudian settingannya, terus progresan channel limbata, treatmentnya, dan lain-lainnya. Oke, tanpa panjang lebar kita masuk ke inti pembahasan. Simak terus videonya sobat. Oke, mantap. Nah, oke sobat, jadi ini penampakan akuariumnya ya. Jadi posisinya ini berada di dalam kamar saya ya. Nah, ini ya tempat tidur saya. Kemudian ada beberapa koleksi gitar saya. Nah, jadi ini akuariumnya saya susun di bekas lemari ya. Ini lemarinya saya modif, saya cat, dan jadilah seperti ini. Oke, kita akan lihat dari depan. Nah, kalau dari depan seperti ini, nggak terlalu bagus tapi lumayan. Modalnya juga minim ya, tapi yang penting berfungsi. Oke, jadi di rak lemari ini ya terdapat 5 buah akuarium dengan beda-beda ukuran. Untuk yang pertama ini ya, ini sama 1, 2, 3. Ini ukurannya itu panjangnya 40, tingginya 25, kemudian lebarnya 25. Ini kaca dengan tebal 5 mili. Terus ini ada juga yang ukurannya ini ukuran 50 ya, tingginya 30, kemudian lebarnya 30. Terus ini yang paling gede, ini ukurannya 60, kemudian tingginya 30, kemudian lebarnya 30. Sama juga ini ya, ketebalannya itu 5 mili. Jadi ini untuk settingan akuariumnya ya, sederhana saja. Pertama itu untuk background saya gunakan kertas karton warna putih, tapi beberapa saya gunakan warna hitam ya. Nah, jadi untuk warna background itu tergantung pilihan masing-masing. Kemudian untuk media dasar ini saya gunakan pasir malang merah ya, yang ukurannya agak besar. Nah, kemudian untuk lighting ini saya gunakan lampu LED celup panjang ya. Nah, untuk lampunya saya pertama gunakan merek Roston, dan beberapa saya gunakan merek Yamano, tapi ini sama aja ya. Nah, terus untuk bagian dalam, nah itu saya tambahkan batu dan tanaman. Ini juga saya pasangi filter gantung ya. Ini mereknya Yamano ya, tipenya Yamano MP44. Sebenarnya untuk ikan cana nggak perlu pakai filter juga nggak apa-apa ya. Jadi kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Oke. Nah, oke sobat, jadi sebelum review channel limbata ya, jadi di rak-rak ini juga ada beberapa channel lainnya. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, jadi selain limbata ya, saya juga punya ikan cana maru ya, tapi masih baby. Nah, itu di pojok. Nah, ini juga cana maru Yellow Centarum. Ini saya pelihara dari size 7 cm, sekarang sekitar 9 cm. Memang ini warnanya agak kurang ya, karena ini saya juga iseng-iseng beli di online. Nah, kemudian kita lanjut ke review channel limbata yang saya keep ya, hasil mancing ini. Nah, jadi saya pelihara 3 ekor ya. Ini semuanya limbata hasil mancing. Nah, yang ini yang paling lama. Kemudian yang ini sekitar 2 mingguan. Nah, yang ini yang paling baru ya, yang kita upload video kemarin. Nah, tapi saya akan review dulu dari yang paling baru nih. Oke.
Nah oke, jadi untuk yang pertama kita review progresannya ya, yang ini nih. Ini kebetulan yang kemarin kita upload ya, berarti dengan hari ini udah sekitar 4 hari ya. Tapi sialnya ini pas tengah malam kemarin ya, dia loncat bro ke belakang. Nah nanti saya tunjukkan videonya nih. Oke bro, jadi ini pas malam-malam ya, saya lihat nggak ada limbatannya, ternyata loncat bro. Itu gak tahu masih hidup atau mati. Saya coba korek pakai itu ya, batang fiber, cuman posisinya susah bro, jadi dia nyelip di belakang lemari. Nah aduh masih hidup bro. Aduh, padahal ini progresan bro. Aduh. Nah jadi dia ada luka ya di kepalanya. Nah yang putih itu si sisiknya ngelupas, dan sekarang juga masih agak stres. Nah ini untuk progresnya selama 4 hari ini lumayan bagus, udah settle ya. Apalagi jika kemarin malam nggak loncat, mungkin dia lebih aktif lagi. Nah tapi ini udah mau respon tangan ya. Nah kita coba pancing-pancing. Nah loncat ya bro. Dia mentalnya cukup bagus. Jadi ini limbata size 13 cm, rim kuning ya. Cuman ini masih tipis rimnya. Warnanya juga masih belum naik, karena ini masih saya treatment. Untuk treatmentnya nanti saya bahas. Nah ini juga limbata hasil mancing sama ya. Ini udah mau pairing tangan. Ini size-nya sekitar 14 cm, beda tipis sama yang pertama. Jadi ini limbatanya sama ya, rim kuning. Ini udah saya keep sekitar 2 minggu ya, 2 minggu kurang. Nah, tapi ini udah settle ya. Nah, udah respon tangan. Ini coba pancing-pancing. Kaget bro. Nah coba lagi. Nah untuk respon tangan dia sudah bagus. Nah kita coba pakai kaca. Nih kita pakai kaca. Nah dia langsung pairing bro. Ini masih saya latih ya. Untuk pairing tangan dia masih kurang. Karena untuk melatih limbata itu perlu sabar. Oke, mantap. Nah oke, jadi ini adalah channel limbata yang paling lama saya keep ya. Ini di akuarium ini udah sekitar 1 bulanan. Size-nya itu sekitar 17 cm, rimnya rim oranye kemerahan, warnanya hitam solid. Nah untuk progres 1 bulan di akuarium ini terbilang cukup bagus. Mentalnya stabil, responsif, cuman dia nggak mau pairing tangan, pairing kaca pun nggak mau, hanya saja sangat responsif. Nah, kita lebih dekat.
Nah, jadi warnanya itu hitam solid dah. Untuk warna birunya itu udah muncul. Mantap, bro. Nah, oke sobat, jadi untuk treatmentnya ya, saya akan jelaskan dari pakan dulu. Nah, untuk pakan saya gunakan beberapa macam ya. Nah, untuk pakannya ini pertama saya pakai maggot kering ya. Nah, ini maggot kering original. Jadi belum ada pigmennya ya. Biasanya kan ada yang maggot blue atau maggot red. Nah, ini masih natural atau original. Nah, kemudian cacing tanah. Terus saya juga gunakan pelet. Tapi ini untuk pelet saya masih membiasakan ya. Baru sekitar 1 minggu karena belum pada terbiasa. Nah, jadi ini ya pakan yang saya gunakan cuma 3 jenis. Kenapa saya gunakan ini? Nah, terutama untuk 2 ini itu alasannya yang pertama itu karena harganya ya yang murah. Nah, ini saya beli yang kiloan ya, yang graman. Saya beli 100 gram harganya cuma sekitar 10.000. Nah, untuk cacing tanah juga tinggal nyari di kebun. Nah, untuk pakan rutin harian, nah saya gunakan maggot kering. Jadi untuk takarannya ya, pagi, siang, sore saya kasih satu-satu nih. Jadi 1 maggot untuk pagi, 1 maggot untuk siang, dan 1 maggot untuk sore. Nah, kalau untuk cacing ini saya hanya beri sekitar 1 minggu sekali ya. Saya kasih 1 ekor yang cukup besar. Nah, kalau untuk pemakaian pelet ini berhubung belum terbiasa, jadi kadang dimuntahin lagi ya. Jadi saya coba kasih aja tiap 3 hari sekali. Meskipun gak dimakan, saya simpan aja di atasnya sampai ngambang. Kalau nanti udah gak ada ya berarti dia dimakan. Oke, untuk pakan cukup 3 saya. Oke, mantap. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya lakukan hingga limbatannya udah settle seperti ini. Nah, berhubungan ini limbatannya semuanya hasil mancing. Jadi yang harus dilakukan yaitu pertama, kalau hasil mancing itu harus dikarantina ya. Kenapa harus dikarantina dulu? Karena karantina itu berfungsi sebagai recovery, stres, dan penyembuhan luka. Nah, semasa proses karantina itu kita puasakan dulu, jangan dulu kasih makan. Kemudian, jika setelah sekitar 4-7 hari proses karantina, kita pindahkan ke akuarium yang sudah kita setting. Buat settingannya senyaman mungkin. Nah, setelah si limbatannya merasa nyaman, dia pasti akan mulai aktif, akan berenang-renang ke permukaan dan ke tengah. Jadi dia nggak bakal terus kuncup di bawah ya. Nah, saat masa-masa diaktif, kita mulai coba pancing-pancing ya pakai makanan. Nah, contoh seperti ini. Nah, saya akan pancing-pancing nih pakai maggot ya. Nah, yang saya lakukan seperti ini. Jadi si
si kondisi limbatanya itu benar-benar lapar ya, karena beberapa hari di karantina nggak dikasih makan, terus di tanknya juga belum dikasih makan. Nah biasanya dia langsung respon, terus kasihkan ke si ikannya. Biasanya kalau udah sekali dimakan terus dipancing-pancing, dia langsung respon. Oke. Nah, kemudian cara untuk melatih mental ya. Ini yang saya lakukan. Pertama, ini kan limbatannya hasil mancing nih. Nah, yang harus diperhatikan untuk limbatan hasil mancing itu, pertama setelah proses karantina dia merasa nyaman, terus harus settle dulu ya. Dia harus settle di akuariumnya, udah nyaman. Nah, kalau nggak settle, jika kita latih mentalnya ya, bukannya mentalnya naik, malah down, kemudian mojok dan kuncup. Nah, jadi untuk melatih mental harus settle dulu ya. Nah, ini yang saya lakukan untuk melatih mental ya. Caranya cukup mudah, ada beberapa cara. Pertama, biasa kita pakai pakan ya, pakai umpan, kita main-mainkan. Nah, dia respon atau tidak, agresif atau tidak. Terus sekali-kali kita coba kasih makan dari atas, biarkan dia sampai loncat. Nah, terus kita coba lagi, dia masih berani atau tidak untuk loncat. Kalau masih berani berarti mentalnya udah mulai kebentuk. Nah, ini lumayan agresif buat ngejar makanan. Kita coba lagi. Nah, dia masih mau loncat. Nah, itu yang saya lakukan ya, salah satunya. Kemudian cara lainnya, gunakan batang ya, atau apa saja yang kalian punya, mainan atau apapun. Nah, tinggal di gini-gini. Jadi instingnya itu menganggap ini sebagai makanan ya. Nah, kita coba sama yang ini. Nah, ini yang saya lakukan ya. Mungkin sobat semua beda-beda cara perlakuannya. Nah, coba ke yang ini. Responnya lumayan agresif. Kemudian pakai kaca ya. Ini untuk melatih flaring. Pakai kaca dulu. Sebelum flaring tangan, pasti dia mau flaring kaca dulu. Nah, jadi tinggal ditempelin ke depan mukanya ya. Nah, kebetulan sedang gak mau flaring, namun ini yang saya lakukan ya. Nah, kita coba ke yang lainnya. Nah, cara ini cukup efektif untuk melatih mental limbata. Nah, terus cara lainnya kita coba pakai tangan ya. Kita ketuk-ketuk. Nah, saat berada di depan kaca gini, coba ketuk. Nah, coba ketuk. Kita ketuk. Nah, balik lagi, dia udah mulai bagus mentalnya. Kita ketuk. Nah, coba yang ini, kita ketuk. Nah, kita ketuk. Nah,
balik lagi. Oke, mantap bro. Nah, jadi mungkin hanya itu ya cara yang saya lakukan untuk melatih mental channel limbata hasil mancing ini. Mungkin sobat-sobat semua mempunyai metode atau cara yang lain, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, mantap. Oke sobat, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya, baik dari cara penyampaian maupun dari segi kualitas video. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk yang sudah selalu support channel ini. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam limbata mania, mantap.